Ya, masalah gizi di Indonesia kan lebih banyak di penyakit tidak menular. Itu tuh disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat juga dan gaya hidup yang tidak sehat. Kalau untuk anak-anak itu sendiri pentingnya itu untuk tumbuh kembangnya anak. Jadi misal untuk anak-anak yang kekurangan gizi itu tuh akan berdampak ke pertumbuhan anaknya sendiri. Jadi pertumbuhan anaknya kurang maksimal juga, jadinya banyak masalah-masalah gizi di usia dewasa nanti. Nih, dengan gaya hidup modern seperti tadi yang kakak jelaskan tuh, seperti fast food, minuman manis juga, terus pola makan tidak teratur juga ya kak, seberapa besar sih dampaknya buat status gizi juga, terutama untuk anak dan remaja itu kak? Untuk meningkatkan generasi emas 2045 itu sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan yang kecil, seperti lingkungan keluarga. Dan mungkin bisa membiasakan makan makanan dengan gizi seimbang tadi ya. Jadi dalam satu piringnya nggak hanya salah satu komponen makanan saja, tapi beragam. Mulai dari karbohidrat, mulai dari lauk, terus sayur dan buah-buahan seperti itu. Oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HI, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia dan penuh semangat ya. Senang sekali saya Dwiana Adelina bisa kembali menemani sahabat HI dalam Sapa HI, Suara Podcast Harapan Ibu. Podcast yang hadir sebagai ruang ngobrol santai, sebagai informasi dan belajar seputar dunia kesehatan langsung dari Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga. Sahabat HI, kalau biasanya kita sering bahas soal kesehatan tubuh dan mental, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menentukan masa depan bangsa, yaitu gizi nih. Tema Hari Gizi Nasional ini adalah Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045. Artinya, anak-anak yang kita rawat hari ini adalah calon pemimpin Indonesia di tahun 2045. Dan tentu saja generasi hebat hanya bisa lahir dari gizi yang tepat sejak dini. Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga sendiri berkomitmen mendukung kesehatan gizi masyarakat melalui layanan kesehatan gizi yang siap membantu sahabat HI dalam mengatur pola makan sehat sesuai kebutuhan. Dan untuk membahas topik penting ini, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial nih dari ahli gizi Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga. Mari kita sambut Kakak Restia Budi Oktaviana, Sarjana Terapan Gizi. Assalamualaikum, apa kabar Kak Resti pagi ini? Waalaikumsalam, baik Mbak. Oke, senang sekali nih saya bisa bertemu dengan Kakak Resti nih di kesempatan kali ini. Kakak Resti bisa sapa dulu sahabat HI yang sedang menyaksikan podcast pagi ini. Halo sahabat HI, perkenalkan saya Restia Budi Oktaviana sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga. Oke nih Mbak, ngomong-ngomong nih tentang Hari Gizi Nasional, mungkin masih banyak nih sahabat HI yang belum terlalu familiar sebenarnya apa sih Hari Gizi Nasional itu dan mengapa sih pentingnya tuh untuk masyarakat Indonesia. Untuk Hari Gizi Nasional itu kan ditetapkan setiap tanggal 25 Januari ya. Itu tuh sebagai momentum yang tujuannya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga gizi seimbang untuk mencegah beberapa penyakit seperti penyakit jantung, penyakit gula, penyakit stroke dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan gizi seimbang seperti itu. Oh gitu. Lalu kita tuh juga sering loh Kak denger itu namanya gizi optimal. Apa sih yang disebut gizi optimal itu Kak? Terus apa sih bedanya dengan sekedar kayak kita tuh biasanya tuh makan kenyang, itu bedanya apa itu Kak? Gizi optimal itu berarti makan makanan secara optimal. Jadi dalam setiap makan itu yang kita lihat adalah makanan yang beragam secara kualitas dan kuantitas. Nggak cuman makan sekedar kenyang. Kalau misalnya kita di sini kan rata-rata orang Indonesia makan nasi aja yang banyak biar kenyang. Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu ya yang bagus ya. Jadi dalam satu piringku itu lengkap, udah ada nasi sebagai karbohidrat, atau mungkin misal nggak mau makan nasi bisa diganti karbohidrat lain seperti mie, seperti singkong, jagung, atau mungkin yang lainnya. Terus ada karbohidrat nih, terus ada lauk, ada sayur, ada buah. Jadi beragam dalam satu piringku, nggak cuman salah satu menu aja yang diperbanyak.
gitu. Oke, gitu ya jadinya. Terus kalau nih Kak, kaitannya tuh dengan kehidupan sehari-hari, seberapa besar sih peran gizi terhadap tumbuh kembang anak, produktivitas orang dewasa dan bahkan buat para lansia itu, kira-kira gimana itu Oh Kak? iya, kalau misalnya untuk gizi itu penting ya dalam segala aspek kehidupan, mulai dari tadi anak-anak, mulai dari orang dewasa hingga lansia. Kalau untuk anak-anak itu sendiri pentingnya itu untuk tumbuh kembangnya anak. Jadi misal untuk anak-anak yang kekurangan gizi itu tuh akan berdampak ke pertumbuhan anaknya sendiri. Jadi pertumbuhan anaknya kurang maksimal juga. Jadinya banyak masalah-masalah gizi di usia dewasa nanti. Untuk kalau untuk yang produktivitas dewasa ya. Kalau untuk produktivitas dewasa, misal kita konsumsi makanannya pun yang nggak seimbang ya, misal kita makan asal-asalan atau mungkin kita makannya nggak beraturan, itu pun mengganggu produktivitas dewasanya. Misal aturan kita makan yang sehat itu bisa sehat, tapi ternyata kita lebih memilih makan makanan yang tidak sehat. Itu tuh bisa terkena berbagai penyakit seperti itu. Untuk lansia itu bisa mengurangi peningkatan penyakit degeneratif gitu. Oke, gitu. Oke. Nah, sahabat HI, sekarang ini kita masuk di tantangan nyata yang ada di lapangan nih. Kakak, kita kan masalah gizi itu kan masih banyak ya yang ditemui. Itu kira-kira menurut Kakak gimana itu Kak tentang masalah gizi? Ya, masalah gizi di Indonesia kan lebih banyak di penyakit tidak menular. Itu tuh disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat juga dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti mungkin kebiasaan merokok dan mungkin kurangnya asupan air putih, banyaknya makan makanan junk food, fast food. Itu tuh kebiasaan-kebiasaan yang itu pun dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular seperti jantung, seperti diabetes, seperti stroke atau mungkin penyakit paru lainnya. Oh, gitu ya. Terus nih, dengan gaya hidup modern seperti tadi yang Kakak jelaskan tuh, seperti fast food, minuman manis juga, terus pola makan tidak teratur juga ya Kak, seberapa besar sih dampaknya buat status gizi juga, terutama untuk anak dan remaja itu Kak, gimana Kak? Ya. Kebiasaan makan tadi ya yang kurang sehat, terus untuk pola hidup yang kurang sehat juga seperti merokok, itu kan memicu resiko penyakit tidak menular. Makanya untuk saat ini lebih bagusnya lagi kita lebih mendeteksi dini lah untuk penyakit tidak menular itu. Kalau untuk penyakit tidak menular kan seperti diabetes tadi ya, itu bisa dideteksi dini, cek secara berkala untuk kadar gulanya seperti apa. Misal untuk stroke kan biasanya memang cenderung dilihatnya dari tekanan darah yang tinggi atau mungkin kolesterol yang tinggi juga. Mungkin bisa dicek secara berkala juga tekanan darahnya cenderung stabil atau cenderung tinggi. Terus untuk kolesterolnya mungkin cenderung tinggi atau mungkin cenderung normal. Kalau misalnya untuk kolesterol cenderung tinggi itu kan bisa jadi pertanda gaya hidup yang kurang sehat juga gitu. Oke nih, terus kalau masalah gizi tuh terus dibiarin ya Kak, terus dampaknya itu buat masa depan anak dan cita-cita generasi emas 2045 itu gimana itu Kak? Iya, untuk generasi emas kan itu sebenarnya visi Indonesia ya menuju generasi emas 2045 itu ya. Makanya kita mulai sekarang harus membiasakan pola hidup yang sehat, mungkin mengurangi makan makanan yang asin, mengurangi makan makanan yang terlalu manis, mengurangi makanan junk food atau fast food seperti itu. Oke nih, nah sekarang nih kita masuk di bagian yang paling ditunggu nih sahabat-sahabat HI ini ya, yaitu tips praktis nih Kak. Oke nih Kak, bagaimana nih cara sederhana kita tuh menerapkan gizi seimbang di rumah nih Kak tanpa harus mahal biar lebih terjangkau, itu gimana itu Kak? Oh iya, untuk menerapkan gizi seimbang itu kita bisa melihat 10 pedoman gizi seimbang. Kalau untuk 10 pedoman gizi seimbang itu udah mencakup semuanya ya. Dari yang pertama menikmati makanan yang beragam. Yang kedua membiasakan konsumsi makanan pokok yang beragam. Nggak harus nasi, bisa dari tadi ya mie, jagung, bihun, singkong dan lain sebagainya. Terus yang ketiga membiasakan konsumsi lauk pauk yang kaya akan protein. Khususnya memang protein hewani ya yang kaya akan protein seperti ikan, telur, daging sapi mungkin atau ayam.
Kemudian yang keempat itu membiasakan konsumsi buah dan sayur juga. Untuk anak-anak sekarang kan itu ya susah banget ya Iya nih, konsumsi Kak. buah dan Oh, sayurnya. betul. Jadi kalau bisa mulai dibiasakan konsumsi buah dan sayur. Ya, kemudian yang kelima itu membatasi makan makanan yang asin, yang manis dan yang tinggi lemak. Kemudian yang keenam itu membiasakan sarapan gitu ya. Jadi kalau bisa tiap pagi sebelum beraktivitas, sebelum bekerja itu kalau bisa sarapan dulu gitu. Kemudian yang ketujuh itu membiasakan konsumsi air putih. Tapi kalau bisa air putih yang aman ya, air putih, air bening ya. Oke. Seperti itu. Terus untuk yang kedelapan itu jangan lupa kita membiasakan membaca label pada kemasan. Kalau misalnya kita baca label di kemasan kan biasanya ada itu kayak natriumnya berapa miligram atau mungkin karbohidratnya berapa. Jadi kita bisa melihat nih apakah makanan itu bagus untuk dikonsumsi kita atau enggak gitu. Ya, kemudian yang kesembilan kita harus membiasakan aktivitas fisik serta menjaga berat badan yang ideal. Kemudian yang 10 ini nih yang paling penting ya, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Seperti itu. Oke nih, terus menurut kakak nih seberapa penting sih peran orang tua tuh dalam membentuk kebiasaan makan sehat anak tuh sejak dini tuh gimana Oh tuh, Kak? iya. Ya, untuk peran orang tua itu sangat penting ya sebagai edukator, sebagai fasilitator dan sebagai pengajar lah yang baik untuk anak-anak. Maka dari itu kalau bisa memang sebagai orang tua itu memberi pengaruh yang penting kepada anak, mengajarkan mungkin dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlanjut kepada anak-anak itu. Seperti itu. Oke nih, dan mungkin tips terakhir nih, Kak. Apa saja sih kebiasaan kecil yang bisa berdampak besar buat menjaga gizi seluruh anggota keluarga itu, kira-kira apa tuh dampaknya, Kak? Kalau untuk di lingkungan rumah itu kan lingkungan terkecil ya, lingkungan keluarga. Itu tuh tapi misalnya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu berdampak besar ya terhadap anak. Jadi kalau bisa kita membuat beberapa tips ya. Yang pertama yaitu membiasakan makan bersama. Selain sebagai orang tua bisa memonitor anak makannya yang seperti apa, itu tuh bisa mengaitkan emosional terhadap anak dan orang tua. Jadi kalau bisa untuk makan bersama orang tua dan tanpa gadget gitu. Jadi makan bersama keluarga. Jadi lebih akrab gitu Iya. ya, Kak. Kemudian membatasi minuman manis dan lebih memilih minuman konsumsi air putih. Kemudian yang kedua tadi setiap makan kalau bisa menyelipkan buah dan sayur. Dampaknya besar ya. Misalnya kita selalu konsumsi buah dan sayur itu dapat meningkatkan asupan vitamin kita, seratnya kita, mineral kita, dan itu bagus juga untuk tubuh. Dimulai dari kecil dulu, misal ditambahin tiap makan timun, tomat, atau mungkin sayur-sayuran yang dia suka dulu, atau mungkin buah-buahan yang anak-anak suka dulu, seperti itu. Terus yang ketiga itu membatasi makan makanan yang asin, makan makanan yang manis, dan makan makanan yang berlemak. Kalau mungkin makan makanan yang asin itu kan bisa dimulai dari tidak mengkonsumsi ciki-cikian ya. Kalau anak-anak kan suka ciki-cikian, suka yang gurih-gurih. Mungkin bisa dari orang tuanya membatasi makan makanan seperti itu. Mungkin yang manis-manis seperti kue-kuean, sebenarnya boleh konsumsi kue-kuean, cuman memang harusnya dibatasi, jangan terus-terusan. Karena memang untuk dampaknya nanti bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti tadi diabetes. Kemudian juga mengurangi atau membatasi makan makanan yang berlemak. Dampaknya besar juga nanti untuk di kehidupannya si anak itu. Itu dampaknya besar karena memang dapat juga meningkatkan penyakit tidak menular. Bisa misal mau mengurangi makan-makan yang berlemak itu tidak mengkonsumsi goreng-gorengan seperti itu. Terus ada lagi nih untuk membatasi minuman-minuman manis. Kalau untuk anak-anak kan memang cenderung suka yang manis-manis ya. Jadi memang kalau anak-anak suka makan makanan yang atau minum-minuman yang berasa. Jadi dimulai dari di rumah mungkin mengurangi penyimpanan makan makanan atau minum-minuman yang manis dan lebih banyak disediakan air putih seperti itu. Oke nih, wah luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya sahabat HI. Mulai dari mengenal Hari Gizi Nasional, memahami tentang gizi, sampai tips sederhana menjaga pola makan sehat nih.
Oke, sebelum kita akhiri nih, boleh dong Kak pesan sedikit buat sahabat HI agar peduli terhadap gizi diri dan gizi keluarga itu gimana Kak? Oh iya, untuk meningkatkan generasi emas 2045 itu sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan yang kecil, seperti lingkungan keluarga. Dan mungkin bisa membiasakan makan makanan dengan gizi seimbang tadi ya. Jadi dalam satu piringnya nggak hanya salah satu komponen makanan saja, tapi beragam. Mulai dari karbohidrat, mulai dari lauk, terus sayur dan buah-buahan seperti itu. Oke nih, terima kasih banyak nih Kak Resti atas sharing yang sangat bermanfaat buat sahabat HI ya. Oke, buat sahabat HI, buat kamu nih yang pengen berkonsultasi langsung pola makan, status gizi anak, ibu hamil dan maupun kebutuhan gizi khusus lainnya, layanan konsultasi gizi Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga siap membantu dengan tenaga profesional yang terpercaya tentunya ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Resti atas sharing yang sangat bermanfaat tentunya nih buat sahabat HI. Buat kamu nih yang pengen berkonsultasi secara langsung ke Rumah Sakit Umum Harapan Ibu terkait pola makan, status gizi anak, ibu hamil maupun kebutuhan gizi khusus lainnya, layanan konsultasi gizi Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga siap membantu dengan tenaga profesional dan terpercaya. Saya Duyana Adelina pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa HI, Suara Podcast Harapan Ibu episode berikutnya. Ingat ya sahabat HI, sehat gizinya, kuat bangsanya. Salam sehat selalu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Kamu juga.